Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil alam sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa safihu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafahallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi hatta ata'ul yakin. Salawatullahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Selain daripada bulan ibadah, bulan suci Ramadan merupakan bulan pendidikan bagi orang-orang yang beriman. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selagi kita masih dalam bulan suci Ramadan ini, hendaklah kita mendidik hati kita. Salah satu cara kita mendidik hati kita ialah tidak bersifat sombong. Maka di bulan suci Ramadan ini, bulannya Al-Quran, Al-Quran sudah memperingatkan kita agar menjauhi sifat-sifat sombong. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Luqman ayat 18. La tusa'ir qaddaka linnas wa la tamshi fil ardil maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah engkau memalingkan dirimu karena sombong di hadapan manusia, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi Allah dengan keangkuhan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan dirinya. Maka kaum muslimin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita menelusuri sejarah penciptaan manusia. Manusia itu pada awal diciptakannya, dia hanyalah segumpal tanah yang Allah tiupkan ruh kepadanya. Tak kala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kakek moyang manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah tiupkan ruh kepadanya, fanafakhtu fihi min ruhi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Faqada lahu sajidin. Maka bersujudlah semua makhluk-makhluk Allah kecuali iblis. Dari segumpal tanah yang Allah tiupkan ruh kemudian Allah muliakan, maka bersujudlah semua makhluk Allah kecuali iblis. Kemudian ketika Nabi Adam alaihi salam mempunyai anak dan keturunan, maka anak keturunannya diciptakan dari saripati tanah yang hina. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ma'im mahin, dari air yang hina. Kemudian air yang hina tadi, dengan kuasa Allah yang maha kuasa dan maha berkuasa atas segala sesuatu, Allah jadikan dia janin di dalam perut ibunya. Kemudian dia berkembang. Dan ketika masanya dia dilahirkan, dikatakan lagi di dalam Al-Quran, akhrajakum min butuni ummahatikum. Ketika engkau dikeluarkan dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak mengetahui apa-apa. Jadi manusia ini kaum muslimin, ketika dia dikeluarkan dari perut ibunya, pertama kali, jangankan dia membawa apa-apa, dia tidak mengetahui apa-apa. Dia tidak mengetahui siapa dirinya. Ketika dia lapar, dia menangis. Ketika haus, dia menangis. Ketika kepanasan, dia menangis. Ketika kedinginan, dia menangis. Karena memang dia tidak mengetahui apa-apa dalam dirinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memberikan dia perkembangan dalam hidupnya, dia sudah mulai mengenal siapa dirinya. Dia sudah memulai mengenal dunia. Kemudian dia pun terkadang jatuh kepada sifat angkuh dan sombong. Allah berikan dia segenggam kekuasaan. Ketika dia sudah mencapai masa kejayaannya, maka terkadang orang yang memiliki kekuasaan, segenggam kekuasaan pun jatuh kepada sifat kesombongan. Allah berikan dia harta, dan dia pun sombong atas harta yang dia miliki. Allah berikan dia ilmu, tetapi digunakannya untuk kesombongan dan menyesatkan umat, dan menyesatkan orang lain atas ilmu yang telah Allah berikan kepadanya.
Masyarul muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita melihat di dalam Al-Qur'an, berapa banyak orang sombong yang Allah hancurkan di dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa, yang Allah hancurkan tanpa Allah ambil kekuasaannya. Allah hancurkan beserta kekuasaan-kekuasaannya. Karena ketika dia mengaku sebagai Tuhan, Allah berikan dia berbagai macam peringatan. Bahkan Allah turunkan kepadanya Nabi yang mulia, yang mana Allah langsung berbicara kepadanya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Allah turunkan, Allah kirim Nabi yang mulia kepada Fir'aun. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap angkuh dan sombong. Dia tetap merasa dirinya hebat. Dia merasa dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan Fir'aun, akulah Tuhan yang paling tinggi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian Fir'aun yang telah Allah berikan berbagai macam peringatan, yang Allah telah berikan kepadanya Nabi, Allah utuskan kepadanya Nabi, hingga akhirnya Allah tenggelamkan dia bersamaan dengan kekuasaannya. Yang kedua, contoh orang-orang yang sombong karena harta, yaitu Qarun. Qarun yang hidup juga pada masa Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa alaihi salam meminta Qarun untuk membayar zakat, tetapi Qarun dengan angkuh dan sombong mengatakan bahwa hartaku ini tidak layak untuk membayar zakat. Padahal sebelumnya Qarun berdoa meminta Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya harta. Dan tak kala Allah sudah menitipkannya harta yang banyak, sampai-sampai yang memikul kunci hartanya berjumlah 8 orang. Ya, hanya memikul kunci hartanya. Tetapi dia angkuh lagi sombong dengan harta yang dia punya. Lalu apa yang terjadi kepada Qarun? Allah tenggelamkan dia bersamaan dengan hartanya. Kemudian ada pula terkadang manusia ini jatuh kepada kesombongan ketika dia merasa sudah berilmu. Orang kalau misalnya berilmu, mendekatkan dirinya kepada Allah, membuat dia tunduk kepada Allah, maka itu kebaikan baginya. Tetapi kalaulah orang yang menuntut ilmu untuk kesombongan, hanya untuk mendebati seseorang atau mendebati yang lainnya, maka orang ini dalam hadis Nabi SAW akan jatuh, akan pertama kali didorong, dicampakkan di dalam api neraka. Sebagai contoh, di zaman Bani Israel terdapat seseorang yang alim yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah terkenal di kalangan Bani Israel sebagai orang yang sangat cerdas, orang yang sangat banyak mengetahui segala sesuatu. Tetapi karena kesombongannya atas ilmu yang telah Allah titipkan kepadanya, maka Allah hukum dia, Allah ambil ilmunya sekejap mata. Maka jadilah Bal'am bin Ba'urah pada masa itu orang yang bodoh dalam sekejap mata. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya dari kesombongan yang pertama setelah kita jelaskan tadi, sudah kita jelaskan bahwasanya orang yang sombong cepat atau lambat maka dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Qarun, sebagaimana Bal'am bin Ba'urah, sebagaimana Haman. Maka mestilah kita mewaspadai sifat sombong ini. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sombong bukan hanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang sombong kelak di hari kiamat tidak akan diabaikan oleh Allah, akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya akan diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diajak berbicara. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara. Siapa dia? Yang pertama, orang yang sudah tua kemudian berzina. Yang kedua, penguasa yang berdusta. Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong, tidak akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong, Allah kunci hatinya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 35. Wa kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbarin jabbar. Begitulah Allah mengunci
hati-hati orang yang bersifat sombong dan sewenang-wenang. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hati kita tidak mau dikunci oleh Allah, maka janganlah kita bersifat sombong. Kemudian orang yang sombong dampaknya adalah dia menjadi golongan daripada syaitan, golongan iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang perintah untuk sujud kepada Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami menyuruh kepada para malaikat untuk bersujud, maka mereka bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Itu yang dampaknya, menjadi golongan iblis. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sombong diancam di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, fala bi'sa maswal mutakabbirin." Maka masukilah pintu-pintu neraka yang disediakan bagi orang-orang yang sombong. Maka dan dijelaskan pula lagi oleh hadis Nabi SAW. Nabi SAW di dalam hadisnya, riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa saja di dalam hatinya, mithqala dzarratin minal kibri, terdapat setitik biji zarah kesombongan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesombongan bukan hanya menghancurkan, bukan hanya tidak diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara di hari kiamat, tetapi kesombongan juga mengantarkan orang-orang yang melakukannya untuk masuk ke dalam neraka jahanam pula lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu bagaimana cara kita menghindari sifat kesombongan? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa cara agar kita tidak terjerumus kepada sifat kesombongan, yaitu adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari sifat sombong. Sebagaimana yang kita panjatkan setelah salat, Allahumma janibna minat takabbur war riya wal hasad wa su'il akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat sombong, war riya dan riya, wal hasad dan dari sifat dengki, wa su'il akhlaq dan dari segala macam keburukan akhlak. Yang pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi orang yang tawadu. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada sifat kesombongan. Yang kedua adalah hendaklah kita senantiasa mendirikan salat. Karena dalam fikih Al-Minhaji dikatakan bahwa salah satu hikmah salat ialah mengajarkan kita, memberitahukan kepada kita bahwa secara hakikat, bahwa pada hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Adapun makna kepemilikan dalam kehidupan manusia ialah berupa majas saja, tidak ada makna hakiki dalam kepemilikan manusia. Karena semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita pada hari ini pun bukan milik kita sendiri, melainkan hidup yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, Nabi yang sangat mulia, yang sangat tawadu, mengajarkan kita berdoa untuk senantiasa terjauhkan dari sifat kesombongan ini, karena memang sifat kesombongan ini ialah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengambil sifat kesombongan ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan Allah masukkan ke dalam surga, karena milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di dalam bumi. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada segmen kali ini saya ingin menutup kajian kurma kita ini dengan hikmah dari Maulana Syekh Abdul Salam Al-Syita radhiyallahu anhu warda, yang disampaikan oleh guru kami yaitu Syekh Ala Muhammad Mustafa Naimah. Syekh Abdul Salam dalam hikmahnya mengatakan, kun fil ardi fit tawadu'. Jadilah engkau seperti tanah dalam tawadu'. Artinya apa? Artinya lawan daripada sifat kesombongan ini ialah tawadu', ialah orang yang senantiasa merendah.
Merendah bukan berarti dia rendah, merendah supaya tidak ada orang yang merendahkannya, dan ketika dia merendah disitulah Allah angkat derajatnya. Kun fil ardi fit tawadu wa kun fil lail fis sitr. Dan jadilah seperti malam dalam menutup aib seseorang, menutup dalam penutupan ya ini. Apapun ada aib yang diceritakan oleh orang lain kepada kita, maka hendaklah kita tutup serapat-rapatnya. Wa kun fil bahr fil ata. Dan jadilah seperti lautan dalam pemberian. Yang terakhir adalah kun fis syams fil manfaah. Jadilah seperti matahari dalam memberikan manfaat. Semoga kita semuanya terjauhi dari sifat kesombongan dan kita menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah dan manusia. Dan semoga kita semuanya selamat dari sifat ini hingga kita selamat di dunia dan akhirat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurma Kuliah Ramadan.